Nantikan Berita Agro Siang live pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan Anda bisa menyaksikannya kembali pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Agronews Indonesia. Dulu orang bilang petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Pernyataan itu ada benarnya. Sebagian besar petani dan nelayan kita hanyalah buruh kasar yang berjuang untuk bisa memenuhi hidup sehari-hari. Hampir semua anak-anak petani dan nelayan mengadu nasib di kota, sehingga impian swasembada pangan tidak akan pernah terwujud. Petani, peternak, dan nelayan Indonesia dapat berubah menuju kesejahteraan. Dimulai dari perubahan pola pikir para petani, peternak, dan nelayan secara konsisten dan berkesinambungan, di mana kesemuanya ini hanya dapat dicapai melalui edukasi dan media. Untuk itulah Agronews TV lahir untuk masa depan petani dan nelayan Indonesia. Agronews TV, media yang menghibur, mengedukasi, dan mentransformasi pola pikir para petani, peternak, dan nelayan agar mereka memiliki semangat dan pengetahuan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita semua bermimpi bahwa suatu saat nanti tidak ada lagi yang berani berkata bahwa petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Tetapi mereka adalah para pahlawan Indonesia yang pintar dan sejahtera. Impian itu dimulai dari sekarang bersama Agronews TV. Ibu Nuni Suniati, seorang pengusaha tahu tepatnya di Batikan Medono, Temanggung, yang telah sukses mengembangkan usahanya selama beberapa tahun. Umurnya kini 39 tahun. Dengan usianya yang terbilang tidak muda ini, Ibu Nuni yang dibantu oleh suaminya memproduksi tahu di lingkungannya dengan kerja keras yang sangat tinggi. Walaupun awalnya ia mengelola pabrik sendiri, karena suaminya masih sangat mencintai pekerjaannya, Ibu Nuni tetap tidak menyerah. Alhasil, ia memberikan pembuktian bahwa usaha kerasnya telah memberikan hasil yang tidak mengecewakan. Awal mula membuat tahu itu sekitar tahun 2010. Alhamdulillah, awal mulanya di Medono itu, terus kalau pindahnya di sini sekitar 7 tahun yang lalu. Tahu yang diproduksi di sini ada 5 jenis. Ada tahu putih, tahu merah, tahu kong, tahu bulat, tahu kong tawar, tahu kong asin, ada tahu bakso. Ia memilih tahu sebagai sumber penghasilannya, karena ia memikirkan apa yang setiap hari orang konsumsi dan apa yang setiap hari orang butuhkan. Sehingga penghasilan akan selalu berjalan dan dagangan tidak terlalu lama menumpuk atau bahkan terbuang. Ya, alasannya saya membuat tahu, saya cuma berpikir apa yang setiap hari orang konsumsi, setiap hari orang butuhkan, jadinya uang itu bisa berjalan terus, tidak terlalu lama menumpuk dagangan itu. Beberapa kendala dan tantangan juga sering ia alami. Namun, kendala dan tantangan tersebut tidak menghalangi usaha kerasnya untuk tetap memproduksi tahu. Karena ia yakin, pabrik tahu adalah sumber penghasilan yang sangat menguntungkan untuk keluarganya.
Apakah Anda tahu pemirsa, modal awal yang dibutuhkan oleh Ibu Nuni untuk membangun pabrik ini tidaklah sedikit, yaitu mencapai sekitar 25 juta. Dengan modal dan niat, hasilnya tidak mengkhianati. Siapa sangka bahwa keuntungan yang didapat sangatlah besar. Dengan lokasi pabrik yang dekat dengan pasar dan mudah dijangkau, memudahkan Ibu Nuni untuk memasarkan tahunya. Selain dibawa ke pasar, Ibu Nuni juga menjual tahunya di rumah, karena banyak konsumen yang langsung berdatangan ke pabrik tahu Ibu Nuni. Tentunya, dalam sebuah perjalanan usaha, ada suka dan duka, dan harapan yang dirasakan. Begitu juga Ibu Nuni memiliki beberapa kesan yang ia rasakan, dan harapan yang ia inginkan sangatlah berharga. Harapan ke depannya, semoga usaha tahu ini semakin lancar, langgeng sampai anak cucu, terus bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar dan terutama untuk remaja. Nah, bagaimana pemirsa? Sangat memotivasi sekali bukan? Niat adalah segala kunci dari segala usaha yang ingin didirikan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Rifki Wahyu, Heri Sulistyo, Hotmi Krisna, Agronews TV Indonesia melaporkan. Pengen ayam Anda doyan makan? Segera sehat dari sakit dan kondisi terbelakang. Aminolisin kapsul penambah nafsu makan solusinya. Cara minumnya, 3 kali 1 kapsul sehari untuk ayam dewasa, 3 kali setengah kapsul sehari untuk anak ayam. Psst, khusus hanya untuk ayam ya. Aminolisin persembahan Eka Pharma, paling cocok untuk Indonesia. Coba tebak, ini apa? Hasilnya lembut banget. Pasti ini pelembut pakaiannya. Mengkilap dan juga panjang. Pasti kalau mengkilap sabun cuci piring nih. Tapi masa sabun cuci piring panjang? Lalu berikutnya, gak perlu khawatir kalau bulunya rontok. Hahaha, ini pasti sampo rambut. Iklannya kan biasanya begini janji-janjinya. Satu lagi, pertumbuhan bulu akan lebih cepat dan tebal. Aku tahu, pasti ini obat tumbuh kumis ya. Ini Catwool, vitamin pertumbuhan bulu kucing. Hanya dengan 2-3 tetes Catwool, bulu kucing jadi tebal, mengkilap, panjang, dan bebas rontok. Catwool, persembahan Eka Pharma, paling cocok untuk Indonesia. Pemirsa pasti mengenal lebah madu bukan? Lebah madu merupakan hewan yang menguntungkan karena ia dapat menghasilkan madu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk segala jenis pengobatan dan dikonsumsi. Saat ini, banyak sekali para peternak lebah madu yang memproduksi lebah madu untuk dijual madunya. Karena madu yang dihasilkan dipercaya cukup ampuh untuk mengobati berbagai jenis penyakit dan juga untuk pemanfaatan lainnya. Tahukah Anda bahwa lebah madu ini sudah dikenal oleh manusia sejak zaman budaya-budaya kuno, beberapa ribu tahun yang lalu? Pembudidayaan lebah madu yang kini kian populer berasal dari kawasan Laut Tengah, yaitu di daerah Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Asia Kecil, yang lalu akhirnya menyebar ke seluruh wilayah di dunia. Bangsa Mesir kuno membuat corong dari tanah liat sebagai sarang lebah, kemudian dari keranjang anyaman. Di Afrika, lebah madu ini dipelihara dalam bongkahan kayu yang berbentuk silinder, dan sarang tersebut
digantungkan di pohon-pohon. Lebah madu mencakup sekitar 7 spesies lebah dalam genus Apis, dari sekitar 20.000 spesies yang ada. Saat ini ada sekitar 44 subspesies. Mereka memproduksi dan menyimpan madu yang dihasilkan dari nektar bunga. Selain itu, juga membuat beberapa sarang dari malam yang dihasilkan oleh para lebah pekerja di koloni lebah madu. Selain menghasilkan madu dan membuat sarang, lebah madu juga menghasilkan serbuk sari atau polen, royal jelly, propolis, lilin lebah, dan racun lebah. Jenis-jenis lebah madu cukup banyak, namun hanya beberapa di antaranya yang bisa dibudidayakan. Di Indonesia sendiri, masyarakat biasa memanen madu dari hutan. Saat ini, setidaknya terdapat 4 jenis lebah madu diperdagangkan, baik yang dipanen dari hutan maupun dibudidayakan. Menarik sekali ya pemirsa? Nah, itu tadi adalah jenis-jenis lebah madu. Dapatkan informasi lainnya tentu hanya dengan menyimak Agronews TV Indonesia. Sampai jumpa. Pengen ayam Anda doyan makan? Segera sehat dari sakit dan kondisi terbelakang. Aminolisin kapsul penambah nafsu makan solusinya. Cara minumnya, 3 kali 1 kapsul sehari untuk ayam dewasa, 3 kali setengah kapsul sehari untuk anak ayam. Psst, khusus hanya untuk ayam ya. Aminolisin persembahan Eka Pharma, paling cocok untuk Indonesia. Coba tebak, ini apa? Hasilnya lembut banget. Pasti ini pelemut pakaiannya. Mengkilap dan juga panjang. Pasti kalau mengkilap sabun cuci piring nih. Tapi masa sabun cuci piring panjang? Lalu berikutnya, nggak perlu khawatir kalau bulunya rontok. Hahaha, ini pasti sampo rambut. Iklannya kan biasanya begini janji-janjinya. Satu lagi, pertumbuhan bulu akan lebih cepat dan tebal. Aku tahu, pasti ini obat tumbuh kumis ya. Ini Catwool, vitamin pertumbuhan bulu kucing. Hanya dengan 2-3 tetes Catwool, bulu kucing jadi tebal, mengkilap, panjang, dan bebas rontok. Catwool, persembahan Eka Pharma, paling cocok untuk Indonesia. Agronews TV Indonesia hadir menemani hari Anda dengan berita-berita yang menarik dan inspiratif seputar petani, peternak, dan nelayan. Saksikan live pukul 14 waktu Indonesia Barat.